Iya. Jadi sebelum Menarik Permesta ya. nih, si Oh tadi ya. kamu monitor nih hari ini New York ini paling gawat nih tadi. Mana ini kalian di New York ini? Aduh. Ya, hari Masa ada ini orang Islam election, bisa jadi wali kota New York gimana sih? hari ini election Pak Paul. Jadi mungkin sekitar 5 jam lagi deh kita udah tahu. Jadi New York ini bisa jadi kadrun lagi nih. Ini Pak Teddy harusnya Umum. undang saya untuk penginjilan di sana. Tuh Pak Teddy ini. Iya. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, Pak Paul, mau dengar wahyu tentang Netanyahu ya? Saya bacakan ya. boleh. Dan aku melihat di tengah gemuruh bangsa-bangsa, bangkitlah seorang yang menggunakan jubah kebiruan. Matanya menatap ke dinding Yerusalem dan tangannya tergenggam pena besi serta pedang lidah api. Ia disebut penjaga gerbang, dan lidahnya menulis hukum atas batu diplomasi, tetapi di bawah kakinya tanah retak oleh darah dan abu. Dan seorang malaikat berkata kepadaku, lihatlah, ini dia yang mengangkat menara peringatan bagi leluhurnya, tetapi juga yang menyalakan bara di perbatasan bangsa-bangsa. Ia berjalan di antara puing dan doa, antara janji leluhur dan strategi besi. Kemudian aku melihat binatang-binatang kecil keluar dari layar-layar kaca. Mereka bersuara serentak, memuliakan dan mencela nama orang sang penjaga, sebab ia membuat dunia menatap Yerusalem lagi dan menimbulkan guntur di ruangan sidang bangsa-bangsa. Dan suara dari langit berkata, waktumu belum genap, hai penjaga gerbang. Engkau telah menabur kebanggaan di lembah air mata dan menegakkan menara di keamanan di padang ketakutan. Namun dengarlah, domba-domba di barat dan timur berseru, karena kedamaian belum menemukan pintunya. Lalu aku melihat 7 obor menyala di atas kota batu, dan di antara obor itu berdiri sesosok manusia, setengah raja, setengah bayang-bayang sejarah. Namanya diucapkan banyak lidah, ada yang berkata ia penyelamat, ada yang berkata ia pemburu badai. Dan kitab penglihatan itu ditutup dengan materai ketujuh, dan tertulis, Yerusalem akan tetap menjadi batu sandungan bagi segala bangsa-bangsa, sehingga kebenaran belas kasihan bertemu dalam satu tahta. Itu wahyu menurut AI, Pak Pastor. Lebar. Oke, lanjut. Ulasannya apa, Pak? Ulasannya, Pak? Jadi di situ sebenarnya secara simbolik itu kan si Benjamin Netanyahu ini kan sebagai figur yang mencerminkan ketegangan antara janji keselamatan dan beban sejarah. Jadi kalau ulasannya itu panjang sekali Pak, karena banyak simbol-simbol kan. Ada macam-macam lah, ada apa itu, pena besi, ada macam-macam, ada banyak simbol-simbol lah. Panjang kalau dibacakan Pak. Oke, lanjut. Siapa mau masuk lagi? Ini Permesta sudah ready nih ya. Permesta jadikan co-host. Permesta mau masuk, Permesta?
Ya, shalom, shalom teman-teman. Oh, Ya, Jadi sebelum menarik Pernesta ya. nih, si Oh ya, tadi kamu monitor nih hari ini New York ini paling gawat nih. Jadi mana ini kalian di New York ini? Aduh, hari masa ada ini orang Islam election, bisa jadi wali kota New York gimana sih? hari ini election Pak apa? Jadi mungkin sekitar 5 jam lagi deh kita udah tahu. Jadi New York ini bisa jadi kadrun lagi nih. Ini Pak kuomo, Teddy harusnya kuomo. undang saya untuk penginjilan di sana. Tuh Pak Teddy ini. Eh, Kalian di New Mere- York undang saya ke sana, tak acak-acak New York itu. Aduh, Soalnya mereka ini nggak sadar, mereka nggak pernah hidup di satu negara yang dikontrol dengan ideologi setan. Jadi semua orang di New York ini kebanyakan naif, ya orang di Minnesota ini, orang di kota Dearborn, Michigan ini semua pada naif. Mereka nggak tahu kebiadaban kejiwaan setan, ideologi setan ini. Jadi mereka pikir baik-baik aja. Itu tadi gimana tadi? Lanjut. kayaknya ini kuomo yang akan menang ya kayaknya. Tapi mereka lagi jual Islamnya si Hamdani, kemudian ya beraliran komunis. Tapi ya saya nggak terlalu itu ya ikut, cuman ambil esensi aja pesan Donald Trump. Pertama, tidak mendukung dia, kemudian kayaknya ya Cuomo ini yang akan naik gitu. Bukan si Hamdani ya. Saya harap bukan dia ya, Hamdani ini. Ya tapi bedanya tipis tadi 5%. Iya. Ya mudah-mudahan si Komo bisa lewat. Ya. Ini pertama Islam ini ya di Amerika, di kota besar ini menguasai New York. Ya kita berdoa lah. Teman ya bagus. Saya senang analisanya Pak Frans itu tadi bicara tentang itu sebenarnya Pak, cara berpikiran orang saya masuk ke hal-hal sekuler ya. Pernah saya mempelajari itu masalah gnoktis itu. Di dunia zaman sekarang Pak, si penulis itu buku lebih banyak menafsirkan melalui simbol-simbol. Ya, itu di Alkitab juga mereka gunakan cara begitu. Yang namanya itu yang menulis buku Da Vinci Code itu, kalau ada telaah ya, Da Vinci Code yang Brown itu tulis itu, dia punya kemampuan menelaah yang sifatnya trans itu, yang melampaui daripada isi konteks itu dengan menggunakan simbol-simbol, kemudian menganalisa. Benar yang dikatakan Pak Frans tadi, walaupun saya cuma sekilas mendengar, ya, adalah kemampuan manusia itu menggunakan simbol-simbol untuk menafsirkan sesuatu. Ya, pada zaman dulu, sekarang, atau masa akan datang. Itu karakter era modernisasi sekarang di dalam suatu interpretasi buku atau dalam suatu presentasi Alkitab aja dipresentasi seperti itu. Ya, saya kasih contoh, tadi saya bilang masalah Da Vinci Code itu, cara si Brown itu menulis buku itu dengan cara-cara begitu. Dia bikin penafsiran itu. Sehingga bukunya terjual luar biasa. Walaupun penafsiran itu merupakan imajinatif seseorang, tetapi sekarang orang senang membaca seperti itu. Inilah nilai-nilai kekristenan terjadi perubahan secara signifikan seperti itu. Ya. Ya, kalau tadi ya cuma sedikit aja metode penafsiran seperti itu. Teman-teman, saya hari ini berbicara tentang supaya ada nilai tambah, kita ada nilai plus, value plus kalau kita masuk ke media Pak Paul, supaya orang juga orang-orang yang mendengarkannya artinya akan memberikan banyak